rangka belajar di rumah. Tetap semangat ya adik-adik ya. Oh adik-adik, anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa taat sama papa mama ya. Di rumah nggak boleh rewel, nggak boleh marah-marah. Ya apapun yang papa mama katakan kalian harus nurut ya. Oke, hari ini kita nanti mau belajar tentang we will learn about religion in Indonesia. Okay, but now Miss Kesia will call my Miss Kesia's friend. Who is him? Oke, Miss Kesia mau panggil Tono. Ya, hai Tono, Tono sini. Shh, Tono mau datang loh. Siapa ya Tono ya? Tunggu dulu. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Tono, topinya dibetulin dulu, Ton. Thank you, Miss Kesia. Teman-teman, hari ini aku belajar di rumah loh. Belajarnya sama mama. Kadang belajarnya sama papa. Teman-teman di rumah juga belajar sama mama papa. Iya, Ton. Teman-teman belajarnya di rumah. Soalnya lagi nggak boleh pergi kemana-mana. Kalian tahu nggak kenapa kita nggak boleh pergi-pergi? Tono tahu nggak? Iya, Miss Kesia, aku tahu. Teman-teman juga tahu tuh. Ada virus corona. Virus corona itu jahat loh. Bisa bikin orang batuk-batuk. Terus sesak napas. Terus akhirnya mati loh Miss Kesia. Miss Kesia memangnya mau? Nggak mau, Ton. Jadi mending di rumah aja. Anak-anak juga mending belajar di rumah ya. Nanti kalau virus coronanya sudah pergi, kita bisa sekolah lagi loh. Nah, jadi anak-anak tetap patuhi papa mama ya. Nggak usah bosen di rumah. Belajarnya di rumah saja. Oke, Tono sekarang duduk dulu ya. Tuh, ada Tini ngantuk ya. Oh, nih. Tono duduk dulu ya sama Tini ya. Miss Kesia mau tunjukin gambar. Kita hari ini mau belajar tentang 6 agama di Indonesia. Tono duduk dulu ya. Oke, Miss Kesia. Teman-teman, aku duduk dulu ya sama Tini ya. Teman-teman duduk yang manis ya. Oke, duduk dulu. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar tentang we will learn about 6 religion in Indonesia. Nah, Indonesia itu kaya loh, punya berbagai macam agama dan kepercayaan, juga budaya. Nah, agamanya mungkin akan beda-beda dengan temanmu, dengan tetanggamu, bahkan di satu rumah ada yang agamanya beda-beda. Kayak misalnya, Mbak. Nah, mungkin Mbak kalian di rumah sering sholat. Nah, berarti Mbaknya agamanya Islam. Nah, kita hari ini kita mau belajar tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Ya, sekarang kita mau belajar yang pertama, the first time we will learn about Christian. Yeah. Nih, this is the place for Christian religion. Ya, ini adalah tempat untuk orang-orang Kristen, umat Kristen beribadah. Nah, namanya gereja ya, gereja. Nah, kemudian kita juga mau belajar siapa ya pemimpin agama Kristen. Iya, tidak asing lagi, biasanya di tempat kalian ibadah, Miss Kesia juga Kristen. Jadi Miss Kesia ibadahnya di gereja. Di gereja ketemu sama Bapak Pendeta. Iya, ini Bapak Pendeta. Nah, kemudian kita mau belajar tentang agama Katolik. Ya, Katolik.
Nah, di kelas kita ada yang temennya agamanya Katolik. Nah, mereka ibadahnya di gereja juga loh. Tapi biasanya kita akan sebutnya gereja katedral. Nah, ini gereja sama ya. Pemimpinnya biasanya akan disebut dengan pastor atau romo ya, yang agamanya Katolik. Nah, pasti kalau ke gereja ibadahnya dipimpin oleh seorang romo. Nah, kemudian kita belajar agama Buddhis. Nah, agama Buddha itu ibadahnya di wihara. Nah, bentuknya beda teman-teman dengan gereja. Dengan masjid juga nanti akan berbeda. Tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, mereka ibadah di wihara. Agama Buddha, umat agama Buddha ibadahnya di wihara. Dan dipimpin oleh kebalik, seorang biksu. Iya, kalau yang laki-laki namanya biksu, sedangkan yang perempuan namanya biksuni, ya. Lah, mereka juga ibadahnya nanti namanya apa, Nana? Iya, wihara. Oke, the next. Mungkin kalian lihat di kampung kalian, di perumahan kalian, atau di kota kalian bangunan yang seperti ini hampir mirip. Ini adalah agama Islam. Atau juga ada yang menyebutnya Muslim. Ya, Muslim itu untuk orangnya. Agamanya namanya Islam. Nah, agama Islam, umat beragama Islam akan ibadah di masjid. Nah, ini di masjid. Terus, mereka di masjid dipimpin oleh seorang ulama. Nah, seorang ulama bisa juga dipanggil ustadz. Iya, dipanggil ustadz. Ustadz atau bapak kiai. Nah, itu pemimpin agama Islam. Kemudian agama Hindu, mereka beribadah di wihara. Nah, biasanya di Indonesia umat beragama Hindu yang paling banyak itu ada di Bali. Kalian lihat mungkin di Bali ada bangunan seperti ini. Ini adalah tempat ibadah umat agama Hindu. Di Kalimantan juga banyak sekali agama Hindu. Ya, Miss Kesia pernah pergi ke Kalimantan, banyak sekali yang beragama Hindu. Nah, mereka ibadah di Hindu Pura namanya. Namanya pura atau orang Bali bilangnya pura, ya, pura. Nah, mereka dipimpin oleh seorang pedande atau pandita. Nih, pedande. Orang Bali biasanya sebutnya pedande atau pandita. Nah, ini wah pedandenya ganteng loh. Nah, satu lagi loh, the last one adalah umat Konghucu. Iya, Konghucu akan ibadah di yang namanya kelenteng. Nah, ini adalah tempat ibadah umat Konghucu. Mungkin di kota kalian akan lihat di kota Temanggung di dekat Tugu Jam. Di Parakan di dekat jalan apa itu ya? Hampir dekat dengan rumah sakit. Nah, ini namanya kelenteng. Ini adalah tempat ibadah Konghucu. Nah, dipimpinnya oleh biksu juga. Nih, ya. Oke, there. Nah, tadi kita sudah belajar tentang 6 religion in Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Nah, kalau kita lihat ada teman kita yang agamanya beda, kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh menghina, tapi kita harus saling menghormati. Terus kita juga harus saling menghargai. Ketika mereka sedang beribadah, kita harus menghormati, menghargai. Gak boleh berisik ya kalau ada temanmu yang sedang berdoa dengan cara mereka. Jadi kalian harus tertib. Oke anak-anak, itu adalah 6 agama di Indonesia. Nah, kita jadi negara yang kaya, jadi kita harus bangga. Kita nggak usah jadi perpecahan, nggak usah jadi saling mengejek atau iri, tapi kita harus saling menghormati, menghargai, dan menjadikan itu semua adalah kekayaan bangsa. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi. Goodbye.